Halo, saya Kore. Pada kesempatan ini, saya ingin ngobrol tentang eh, pengambilan keputusan yang hangat baru-baru ini, terutama pada 2020. Ada banyak ya, tapi saya tertarik ngambil kasus undang-undang, revisi undang-undang KPK. Sebenarnya kita jadi bertanya, kenapa undang-undang KPK itu harus direvisi, dan hasil revisinya itu nggak relevan ya, nggak relevan dan dianggap melemahkan KPK itu sendiri. Padahal KPK adalah lembaga independen yang tugas dan tujuannya untuk memberantas korupsi. Tapi beberapa pihak beranggapan bahwa pemerintah sendiri mencoba melemahkan KPK itu sendiri. Apa buktinya? Apakah benar revisi undang-undang KPK itu melemahkan KPK itu sendiri? Di sini di dalam undang-undang revisi KPK, ini beberapa contohnya saja. Sebelum revisi, undang-undangnya bunyinya seperti ini. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya, bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dan setelah direvisi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpunan kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Artinya, setelah direvisi, KPK menjadi bagian lembaga eksekutif kekuasaan, padahal sebelumnya KPK adalah badan independen. Artinya badan independen itu tidak terpengaruh oleh lembaga lain atau kekuasaan manapun. Tapi sehingga setelah direvisi, KPK itu jadi bagian lembaga eksekutif kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa KPK itu sendiri setelah direvisi dapat dipengaruhi oleh lembaga ataupun kekuasaan tertentu. Nah, selanjutnya yang janggal dari revisi undang-undang KPK adalah setelah direvisi, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara setelah direvisi. Coba kita telah lagi aparatur sipil negara. Padahal KPK itu harusnya adalah lembaga independen, bukan ASN, bukan ASN. Jadi kalau misalnya ASN, misalnya anggota KPK itu sendiri adalah ASN, berarti itu di bawah pemerintah. Nah, kalau di bawah pemerintah, berarti sangat gampang untuk memerintahkan aparatur sipil negara itu sendiri, yang padahal tugas KPK itu memberantas korupsi yang dilakukan dalam pemerintahan. Masa berantas korupsi di pemerintahan tapi diatur sama pemerintahan? Kan itu kurang masuk akal ya. Kenapa kurang masuk akal? Karena itu hal-hal yang disebutkan bahwa revisi undang-undang KPK itu sendiri dapat melemahkan KPK itu sendiri, lembaga tersebut. Terus kenapa melemahkan KPK? Ada banyak sebenarnya poin-poin yang dapat kita lihat ya. Terus selanjutnya ada, sebelum direvisi, undang-undangnya seperti ini bunyinya. Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Nah, setelah direvisi, dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung Indonesia. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah direvisi
setelah direvisi dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagai penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Nah, ini selanjutnya dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dan penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Penyidik berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Menyadap. Nah, setelah direvisi, penyidik dilarang untuk menyadap. Artinya setelah direvisi, penyadapan sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Jadi Dewan Pengawas dibentuk untuk mengawasi KPK. Jadi logikanya seperti ini. Kalau penyidik KPK ingin menyadap pembicaraan terduga pelaku korupsi, harus meminta izin Dewan Pengawas secara tertulis, dan itu pun dilakukan oleh Ketua KPK. Tentu hal ini akan sangat melemahkan KPK dalam menjalankan tugasnya. Kenapa demikian? Karena kita juga bisa beranggapan kalau kita meminta izin secara tertulis, apalagi dilakukan oleh Ketua KPK sendiri, dari kita minta izin ke Ketua KPK minta izin ke Dewan Pengawas, lalu dapat diberikan izin atau tidak, maka itu akan membutuhkan waktu lama. Tentu itu akan melemahkan kinerja dan kapasitas KPK itu sendiri. Selain itu, juga ada sangat kemungkinan besar bahwa Dewan Pengawas KPK berkaitan dengan pelaku-pelaku terduga korupsi kemungkinan, dan sehingga bisa saja Dewan Pengawas tidak merestui atau tidak menyetujui agenda menyadap terduga pelaku korupsi. Siapa yang bisa jamin? Nah, dan ada banyak lagi pasal-pasal yang benar-benar dapat kita anggap sebagai agenda untuk melemahkan KPK sebagai badan yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Dan kaitannya dengan teori pengambilan keputusan, menurut beberapa sumber, teori pengambilan keputusan definisinya itu mengandung 3 pengertian. 1. Ada pilihan atas dasar logika. 1. Logika. Yang kedua, alternatif yang harus dipilih salah satunya yang terbaik. Terus yang ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu mendekatkan pada tujuan tersebut. Terkait pada kasus revisi Undang-Undang KPK, dari poin pertama, logika, sebenarnya berkuasa untuk menyadap dan menggali informasi, seperti izin menyadap dan menggali informasi tadi. Itu kan nggak logika. Penyidik harus meminta izin Dewan Pengawas KPK sebelum melakukan penyadapan, dan penyadapan itu pun belum tentu diberikan izin. Dalam poin tadi yang terkait logika, tentu itu kita pikir secara logika, tentu itu akan benar-benar agenda untuk melemahkan KPK sendiri. Kan udah jelas kan? Terus yang poin selanjutnya, alternatif yang harus dipilih adalah pilihan yang terbaik. Kita bertanya, apakah ini pilihan yang terbaik? Apakah revisi Undang-Undang KPK diperlukan? Apakah alternatif yang terbaik? Saya pribadi, ini bukan alternatif yang terbaik, malah melemahkan.
melemahkan kinerja dan kapasitas KPK itu sendiri berdasarkan logika tadi, poin pertama. Terus poin ketiga dari teori pengambilan keputusan, tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Nah, sebenarnya apa tujuan revisi undang-undang KPK? Kembali lagi, melemahkan KPK. Itu apa-apa gunanya.